Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa saya akan ketemu dengan seseorang yang saya sebut sebagai kamus berjalan. Tepatnya kamus sejarah Magelang yang berjalan. Ini adalah anak muda, tetapi dia wawasannya sangat kompatibel lah kalau kita mau nanya apa saja seputar sejarah di Kota Magelang, karena memang konsennya di situ. Bagus Priyana. Selamat malam Mas Danu. Selamat malam. Nggak apa-apa, karena ini kan YouTube, jadi ditonton oleh banyak orang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore gitu. Om, awalnya suka sejarah Magelang itu gimana sih? Sedikit meluruskan aja pendapat Mas Danu tadi, prolog tadi. Sebenarnya saya itu bukan kamus berjalan, tapi saya hanya sekedar ya apa yang saya ketahui saja saya sampaikan ke teman-teman. Terus yang kedua, saya bukan sejarawan. Jadi kalau sejarawan itu kan konteksnya adalah orang yang punya ilmu, ya punya akademisi lah paling enggak. Sedangkan saya kan cuma mengbakol kaos Mas nih, kaos saya. Tapi nah, bahkan sejarawan juga belum tentu bisa seini loh, sebanyak wawasannya, karena memang konsennya di situ ya. Jadi sebenarnya saya ya kebetulan saya penggemar sepeda tua yang sering dolan kesana kemari, dan banyak faktor yang membuat saya melakukan salah satunya kegiatan di komunitas Kota Tua Magelang yang saya dirikan tahun 2008. Jadi komunitas Kota Tua Magelang. Ya, jadi sebelum Kota Tua Magelang, saya tahun 18 Oktober 2003 mendirikan komunitas sepeda tua VOC Magelang. Ya. Nah, tahun ini ke-17 tahun usianya. Nah, saya dengan kawan-kawan di sepeda tua, terus ya dolan ke berbagai bangunan tua dan sebagainya, bikin acara bertema sepeda tua, sejarah dan sebagainya. Terus di lain itu saya juga ada rasa kepenasaran dengan kota tercinta ya, dengan Magelang, baik kota maupun kabupaten, yang banyak berbagai peninggalan bersejarah gitu ya. Mulai zaman kolonial itu ya. Ya termasuk Hindu-Buddha juga ya. Hindu-Buddha, banyak candi-candi situs dan sebagainya. Terus ada juga bangunan kolonial, era kolonial, bangunan Tionghoa, bangunan tradisional dan sebagainya. Termasuk juga era perjuangan, kan kita banyak sekali di Magelang ini. Dan banyak ya, memang Magelang itu tempatnya untuk menggali itu banyak sekali, berbagai era banyak sekali. Kecuali zaman prasejarah, misalkan dinosaurus itu nggak ada di Magelang. Nabi Adam gitu. Nah, terus saya penasaran karena misalkan saya ke dinas, misalnya saja ke dinas kebudayaan atau dinas. Ya, saya belum menemukan pendidikan gitu. Rasa apa yang saya cari gitu loh, misalkan tentang informasi tidak sejarah. Tuntas gitu ya. Ya, kurang marem gitu loh. Akhirnya saya berusaha untuk langsung belusuan sendiri. Ya, berusaha gitu, mencari orang, mewawancarai dan sebagainya ya. Lalu ketika saya sudah berusaha untuk mengumpulkan itu, untuk mau buat apa gitu loh. Nah, ini penting ini. Ya, kalau buat saya yang pinter cuma saya gitu loh. Sedangkan saya butuh belajar lagi gitu, belajar dengan orang-orang. Maka saya harus melakukan sesuatu, yaitu saya harus berkumpul, berserikat gitu. Berserikat harus merayu, dalam tanda kutip merayu orang, mengajak orang untuk saling belajar, saling berbagi. Akhirnya saya mendirikan ya khusus, kalau yang VOC khusus sepeda tua, kalau terus saya harus yang spesifik lagi ke heritage-nya gitu ya, Kota Tua Magelang itulah. Akhir 2008. Apa namanya? Ini untuk bisa mengakses Kota Tua Magelang itu lewat mana aja? Ya, yang menarik kalau sekarang teknologi sudah berkembang ya. Kalau dulu tahun 2008-2009 saya belum punya HP, media sosial belum sedahsyat sekarang. Salah satunya lewat surat kabar saya. Baik misalkan di salah satu surat kabar terbitan Ibu Kota Jawa Tengah itu ada kolom sejarah. Ya, itu salah satunya teman-teman wartawan minta bantuan data, saya kasihkan itu untuk membangun jaringan, edukasi ya, membangun jaringan, membangun berbagai ilmu dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika media sosial sudah dahsyat, nah sebenarnya makin mudah gitu loh Mas. Semakin mudah untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan apapun itu. Ya. Nah, terus ketika ini saya sudah melakukan membuat komunitas.
Saya harus melakukan lagi. Ini nggak cukup hanya sekedar komunitas dunia nyata. Iya. Memang karena waktu itu saya masih memang fokus di dunia nyata. Iya. Karena prinsip saya harus action gitu. Iya. Tidak hanya sekedar berwacana, berteori. Tidak. Saya nggak bisa karena saya bukan tipe orang yang hanya sekedar merencanakan tanpa pernah melakukan itu. Nah, maka saya melakukan bagaimana membumikan sejarah itu. Maka saya mengadakan kegiatan-kegiatan bertema sejarah, walaupun tidak ilmiah, karena memang saya targetnya tidak berbasis. Ya, saya ingin bahwa yang berkaitan sejarah dia harus membumi gitu, harus mudah dipahami, harus enjoy fun ya. Gitu ya. Karena memang segmen saya adalah masyarakat umum, bukan kalangan kampus gitu. Rupanya strategi ini berhasil ya, sangat berhasil, baik event indoor maupun outdoor. Jadi bikin event-event gitu ya, event-event dengan berbagai tema-tema bisa berkaitan dengan itu klasik Hindu-Buddha itu candi, atau kolonial ya bisa jelajah kampung. Namanya jelajah-jelajah gitu, kita jalan-jalan bareng gitu ya. Tergantung dengan konsep acara. Kalau indoor kita bisa bedah arsip, bedah buku, skripsi, bedah buku, terus bisa juga kalau pameran ngundang ya bisa sumber sejarah gitu ya. Tapi ya seperti pameran Magelang Tempo dulu kita kerjasama dengan berbagai komunitas. Terus jelajah kereta api, jelajah era perjuangan, jelajah pecinan dan sebagainya. Jadi itu yang outdoor. Jadi konsep itu rupanya membuat banyak orang tertarik ya. Nah, sekarang membernya ada berapa sih? Kalau di member di Facebook 27.000. 27. Tetapi saya itu selalu saya tidak ingin terpaku pada angka. Saya pengennya ya kecil-kecil cabai rawit. Artinya gini. Dia harus tapi mentes itu. Mentes itu artinya gini. Dia bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, juga bisa mempengaruhi misalkan kebijakan ke pemerintah untuk upaya pelestarian cagar budaya. Ini gitu. penting nih. Itu. Karena kalau track recordnya Mas Bagus ini memang banyak sekali berperan serta kontribusi terhadap pelestarian heritage di Kota Magelang. Jadi kalau pemerintah mau membangun dan meruntuhkan gedung sejarah, kita maju bareng-bareng gitu ya. Terakhir saya dengan Mas Bagus ini bergerak bersama di Save Paingan, menyelamatkan tahun 2016. Nah, ini dia, menyelamatkan pasar Paingan yang ada di depan Masjid Agung yang setiap 35 hari sekali saja jualannya gitu, dan itu akan dibuang waktu itu ya. Dan akhirnya kita berhasil. Itu ini satu. Saya sebut tadi kamus berjalan tuh ya, ini saya nggak apal tanggal tahunnya, dia masih apal. Sebenarnya saya juga pelupa. Hanya berusaha momen-momen itu selalu saya ingat-ingat karena itu bagi saya monumental itu. Betul, walaupun harus kehilangan sebuah acara yang lain, tapi bagi saya itu sebuah momen luar biasa. Itu memang luar biasa, tapi kalau saya bahkan memorabilia itu sering saya lupa loh, hal-hal yang penting-penting gitu. Ijazah aja tak dalekin yang dia aja lupa. Tapi kalau Mas Bagus ini coba nanti dilihat di sekelilingnya ini banyak sekali manuskrip terakhir yang dilakukan oleh Mas Bagus ini adalah penyelamatan sebuah koran atau media massa di tahun berapa itu terbitnya, Mas? 1928 yang isinya adalah salah satunya di sebuah halaman ada lagu Indonesia Raya yang original ya. Original. Betul banget. Itu dia menemukan jadi gimana itu sejarahnya? Jadi ceritanya begini. Museum Sumpah Pemuda, jadi yang berlokasi di Jakarta, di mana letak museum ini berada di tempat yang dulu menjadi tempat Kongres Pemuda kedua. Yang itu ya. Yang di mana W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya itu ya. Ya, jadi tempat itu mencetuskan Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, terus tanggal 28 Oktober 1928, terus selang 13 hari koran itu atau karya W.R. Supratman yaitu lagu Indonesia, judulnya masih lagu Indonesia, belum Indonesia Raya ya. Itu diterbitkan oleh majalah Sinpo, surat kabar media massa namanya Sinpo. Nah, Sinpo ini sangat menarik, selain bentuknya majalah tetapi orang menyebutnya koran. Nah, dia
menerbitkan lirik dan partitur lagu Indonesia karya W.R. Supratman itu pada tanggal 10 November 1928. Dan ini pertama kali media ini mempublikasikan itu. Dan ini sangat berani karena ada tekanan waktu iya, itu ya. sangat beresiko tinggi terhadap apa yang dilakukan oleh Sinpo, redakturnya, pemiliknya termasuk W.R. Supratman. Ya kebetulan W.R. Supratman menjadi wartawan di Sinpo itu. Dan ini menjadi sebuah momentum terbaik karena Sinpo ini selain menjadi media yang pertama karena dia sangat berani gitu. Nah, akibatnya adalah polisi Belanda mengobrak-abrik, menyita, merazia dari redaksi apa kantor itu Sinpo, ya. Dan pada itu cetak cuma 5.000 sehingga ketika diadakan razia besar-besaran ya habis. Habis. Nah, kebetulan ada ditemukan ini. Nah, pada tahun 1974 itu Museum Sumpah Pemuda didirikan. Nah, di situ museum itu kan ada apa namanya berbagai benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Kongres Pemuda, betul, termasuk biolanya W.R. Supratman. Nah, tetapi Sinpo ini dicari itu nggak ketemu-ketemu kemanapun. Ininya ya apa namanya majalahnya itu, korannya itu ya. Surat kabarnya Sinpo dicari nggak kemana-mana, nggak ketemu ya. Ya, hingga hari ini sebelum ketemu tempat saya berarti sudah 46 tahun. 46 baru ketemu. tahun ya. Nah, ya kalau jadi kenapa saya ada di tempat saya? Jadi ceritanya kebetulan saya memiliki kira-kira 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu, terus sekitar mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu itu sengaja mencari koran itu ya, atau sebenarnya tidak sebuah kebetulan gitu ya. Apa ya? Saya bisa dikatakan kebetulan, bisa semuanya segalanya mengalir, tidak ada sebuah rencana ya tidak ada ya. Jadi dilalah di salah satu media sosial si Museum Sumpah Pemuda berusaha untuk mencari itu. Akhirnya saya merasa tersentuh, ini harus saya apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi seperti ini. Sedangkan saya memiliki benda itu yang dicari selama 46 tahun sejak museum itu berdiri, padahal ini bernilai sejarah sangat tinggi gitu. Nah, akhirnya saya hubungi dari pihak Museum Sumpah Pemuda dan diserahkanlah itu ya. Terus proses apa namanya ya pembicaraan, diskusi dan sebagainya hingga pada tanggal 12 Agustus mereka mengirimkan timnya 4 orang ya, ke Magelang untuk mengambil dan itu mereka surprise karena seperti bukan hanya menemukan emas ya. Ini melebihi emas itu. Jadi karena manuskripnya sangat bersejarah sekali ya. Tebalnya sekian, ini sekarang 1 bendel. Isinya 15 edisi. Tetapi dari 15 edisi itu ada 1 edisi khusus yang memuat 10 November Indonesia itu. Ya. Cuma 1 lembar sebenarnya itu. Dan ini oleh kurator dicek dan sebagainya, oleh tim dicek sebagainya, dan akhirnya ada penyerahan tanda akad dan sebagainya. Terus nanti ini kan diusulkan menjadi benda cagar budaya tingkat nasional. Nah, itu. Ini membanggakan sekali untuk warga Magelang tentu saja ya. Apa yang telah dilakukan secara herois oleh Mas Bagus Priyana ini, dan tentu saja ini bukan untuk mencari wah saja ya, tetapi lebih untuk menyelamatkan cagar budaya. Sebenarnya saya tuh untuk informasi kemarin itu sebenarnya mengekip, bahkan saya tidak ingin terpublikasikan, tapi ya dilalah kok ya bocor itu. Sisan gitu ya. Sisan gitu, ini seperti itu. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, berkaitan dengan lagu Indonesia Raya, Mas Bagus Priyana ini juga ikut film Wage loh. Itu film yang berkisah tentang W.R. Supratman waktu itu, dan filmnya lumayan ya, banyak apresiasi dari masyarakat waktu itu. Nah, itu juga ada sebuah momen yang sangat saya nggak tahu ya. Jadi proses perjalanan waktu itu kok saya juga main di Wage jadi panitia kongres. Nah, yang menarik momen ketika Museum Sumpah Pemuda datang ke Magelang, datang tanggal 12 Agustus 2020, tepat dengan wetonnya itu Selasa Wage. Nah, tuh.
Selasa Wage itu weton saya. Kamusnya lagi keluar nih, kamusnya lagi keluar. Terus Selasa Wage itu weton saya, dan Wage itu juga neptonnya si Wage W.R. Supratman. Dan yang menarik, dia dicari sejak tahun 74 hingga tahun 2020, artinya itu kan 46 tahun. Sedangkan majalah itu surat kabar itu sudah terbit sejak 92 tahun yang lalu. Kalau 46 dikali 2, ketemunya 92. Dan yang menarik, kuratornya kelahiran tahun 92. Ini rumah Mas Bagus ini selalu membuat saya nyaman. Kenapa? Meskipun rumahnya tidak mudah dijangkau aksesnya dari jalan raya, terus kemudian tempatnya kecil, tetapi isinya sangat bersejarah. Ini banyak, ini asli semua Om? Asli, ini khusus ini peta Magelang. Ini ada tahun 35, ini jadi peta tentang jalan-jalan di zaman Belanda. Oke. Nama jalan kota Magelang, ini tahun peta militer ini. Ini juga dapatnya dari mana aja, ini nggak ngerti ya saya. Jadi salah satu hobi saya adalah menyelamatkan arsip tentang Magelang. Bisa buku, bisa majalah, bisa foto dan sebagainya. Gitu ya. Tapi juga ini sangat menguras kocek. Kadang kocek saya tidak mampu ya, pada akhirnya jual kaos dan sebagainya lah. Walaupun kadang juga bisa didapat, bisa juga tidak. Foto juga banyak, saya punya foto-foto banyak sekali. Majalah nanti saya perlihatkan spesial ini Mas. Foto misalnya pernikahan perayaan pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard di Magelang tahun 37. Sangat spesial karena saya punya satu set komplit. Terus ada lagi, ada majalah Magelang Forward, majalah lokal Magelang yang berisi seperti apa sih perkembangan pembangunan kota Magelang di tahun 35-37. Nah, terus di tempat saya juga ada buku-buku ini, buku-buku yang sebenarnya saya sebenarnya agak takut ketika disut buku nanti ditanya bukunya, saya belum tentu paham. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kan adalah gerakan atau action dari Mas Bagus Priyana ini dalam rangka penyelamatan sejarah atau heritage di Kota Magelang itu jauh lebih manfaat dibanding apapun yang ada di perpustakaan tetapi tidak dibaca sama sekali. Kalau di sini pasti kebaca ya Om ya. Ya, jadi tidak sedikit juga kawan-kawan yang kesini, terus ada dari mahasiswa yang pengen bikin skripsi dan sebagainya. Ya monggo silakan kesini ngobrol-ngobrol. Tapi tempatnya memang nelesep-nelesep. Nah itu kawan-kawan, kita kali ini sudah ketemu sama Mas Bagus Priyana, seorang 3 kali ketemu, janjian baru ketemu. Ini sangat sibuk sekali. Enggak sibuk ding. Ya karena Anda sibuk, saya juga sibuk. Ya. Sebenarnya kemarin ketemu, cuman waktunya ya nggak pas aja untuk ngobrol kayak gini. Tapi saya senang banget kali ini saya bisa ketemu sama Mas Bagus. Semoga ke depan saya juga bisa bekerja sama lagi dalam penyelamatan Kota Magelang di bidang heritage-nya. Terus kemudian bagaimana membuat Magelang ke depan menjadi kota yang modern, tetapi kota yang tetap ingat akan jati dirinya. Itu yang penting. Saya senang banget ketemu sama sang gubernur. Ini kalau calon presiden 2024. Teman-teman mengatakan kita di Magelang itu ada wali kota dan juga ada gubernur. Wali kota Magelang dan gubernur kota tua Magelang. Ini dia orangnya. Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di potret yang akan datang dengan tokoh-tokoh yang spesial lainnya. Jangan lupa like and subscribe dan terus pantau di Danus Sang Bintang Official. Sampai jumpa. Jos.